Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mihroyati dari kelas manajemen B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Prosedur operasi standar atau standar operasional prosedur dalam bahasa Inggris disebut Standard Operating Procedure yang dapat disingkat sebagai SOP. Merupakan suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk yang bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencangkup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai kebutuhan, divisi, dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda. Di sini terdapat standar operasional prosedur atau SOP menurut para ahli. Untuk yang pertama yaitu menurut Laksmi tahun 2008. Standar operasional prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kinerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sailendra 2015, standar operasional prosedur atau SOP adalah pedoman yang memakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Kemudian yang ketiga menurut Mukijat 2008, standar operasional prosedur atau SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahap pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Untuk yang keempat yaitu menurut Cipto Atmoko 2011, SOP adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi alat dan penilaian kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah, non-usaha atau usaha yang berdasarkan pada administratif, indikator atau indikator teknis, dan prosedur kerja prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Untuk yang kelima yaitu menurut Insani 2010. SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran, yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Yang selanjutnya yaitu manfaat standar operasional prosedur atau SOP sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Untuk yang kedua yaitu menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Untuk yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Yang keempat yaitu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Untuk yang kelima yaitu menciptakan bahan
training yang dapat membantu pegawai yang baru untuk cepat melakukan tugasnya. Untuk yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh yaitu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Yang kesembilan yaitu membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, meminjam proses pelayanan tetap berjalan dan dalam berbagai situasi. Untuk selanjutnya yaitu fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperlancar tugas untuk pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam pekerjaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Selanjutnya, tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang baik, penghemat biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian yang berlainan dalam perusahaan. Tujuan SOP menurut Indah Puji tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga yaitu untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, yaitu untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Untuk yang ketujuh, yaitu sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Untuk yang kedelapan yaitu sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Yang kesembilan sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Untuk yang C-nya yaitu ini contoh SOP penanganan laporan pengaduan masyarakat dan whistleblower. Di sini ada contoh-contohnya lagi. Yang kedua itu yaitu standar operasional prosedur pembuatan KTP. Yang ketiga itu standar operasional prosedur pinjaman alat berat
UPT Laboratorium Konstruksi dan Peralatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. Yang keempat itu SOP Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi atau PBF. Yang kelima yaitu SOP Penerimaan Pegawai Perusahaan. Di sini terdapat simbol yang memiliki arti. Arti simbol ini yaitu terminator simbol, yang artinya simbol untuk pemulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Kemudian terdapat simbol panah yang artinya flow direction symbol, yang artinya menghubungkan antara simbol satu dengan simbol lainnya. Selanjutnya terdapat simbol manual operation yang artinya menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Terus di sini terdapat simbol processing symbol yang artinya menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ini arti simbolnya yaitu simbol decision. Arti simbol ini yaitu simbol decision. Kemudian simbol ini juga dinamakan terminator simbol, sama seperti yang awal. Ini. Selanjutnya untuk SOP operasional prosedur pembuatan KTP. Sini terdapat simbol terminator simbol yang artinya pemulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Kemudian ini simbol processing simbol yang artinya menunjukkan pengolahan data komputer. Selanjutnya ini dinamakan simbol decision yang artinya pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol ini dinamakan dengan simbol input-output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian simbol ini dinamakan dengan simbol dokumen yang menyatakan input berasal dari dokumen atau dalam bentuk kertas atau cetak. Kemudian ini menggunakan simbol predefine proses atau pelaksanaan suatu kegiatan, subprogram atau prosedur. Simbol ini sama seperti tadi, yaitu simbol terminator simbol, kemudian ini processing simbol, selanjutnya simbol decision, dan ini sama terminator simbol.
Untuk contoh yang keempat, sama seperti tadi, ini terminator simbol, kemudian processing simbol, kemudian ini namanya konektor simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kemudian ini sama terminator simbol. Untuk contoh yang kelima, SOP penerimaan pegawai perusahaan. Sini sama, yaitu terminator simbol. Terus di sini ada simbol input output. Terus di sini ada processing simbol. Terus simbol decision. Sama seperti tadi. Selanjutnya yaitu cara membuat standar operasional prosedur SOP. Untuk yang pertama yaitu membentuk tim SOP. Untuk membentuk tim penyusun SOP, kalian bisa memilih orang yang memiliki keterampilan menulis maupun memiliki pengalaman menyusun SOP. Selain itu, pastikan juga setiap anggota menyusun ini memahami cara kerja dari SOP sehingga dapat menyumbangkan ide penyusunan ini. Untuk yang kedua yaitu menentukan tujuan dari pembuatan SOP. Apa tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa diterapkan standar operasional yang akan digunakan. Hal ini juga akan lebih mudah dipahami dan mudah diterapkan oleh para pegawai yang bekerja agar bisa mematuhi aturan SOP yang berlaku. Untuk yang ketiga, mengumpulkan data dan mengkaji kembali. Untuk menerapkan SOP, sebaiknya tim pengkaji secara keseluruhan terlebih dahulu sistem kerja perusahaan seperti mewawancarai pihak terkait, mengumpulkan data secara terperinci. Hal ini tentu digunakan untuk menentukan sudah lengkap atau belum adanya penambahan sebelum diluncurkan. Untuk yang keempat yaitu membuat rencana awal. Membuat rencana awal SOP yang sesuai dengan bentuk standar operasional yang digunakan, apakah memiliki bentuk flow chart, simple step, maupun dengan penambahan gambar dan video. Hal ini ditentukan dapat disesuaikan dengan perusahaan agar lebih mudah dipahami dan tidak membosankan. Untuk yang kelima yaitu melakukan evaluasi secara keseluruhan. Agar penyusunan SOP lebih matang, hendaknya melakukan evaluasi yang dihadiri oleh seluruh jajaran perusahaan agar SOP tidak ada kesalahan maupun kekurangan, dan pastikan untuk membuka saran maupun kritik yang membangun agar terciptanya standar operasional yang efektif dan efisien. Untuk yang keenam yaitu melakukan simulasi dan memperbaiki SOP. Proses penyusunan ini diperlukan adanya simulasi sebelum disahkan sehingga apabila ada yang tidak sesuai bisa
ditinjau kembali sehingga tim penyusun SOP bisa memperbaiki kekurangan maupun kesalahan pada SOP. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau pembicaraan yang kurang jelas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.